United kembali beraksi di Liga Premier pada hari Minggu saat mereka bertandang ke Liverpool untuk menghadapi Everton di Goodison Park. Jeda internasional Everton tidak berjalan positif karena mereka dikurangi 10 poin karena pelanggaran financial fair play. Pada pertandingan ini United bisa kehilangan 10 nama lain dari skuadnya, yang akan menjadikan pertandingan ini penting bagi United untuk mendapatkan hasil yang baik. Namun, Everton akan berusaha untuk naik ke klasemen lagi dengan kemenangan. Andre Onana sempat dikabarkan akan menepis setelah bermain untuk Kamerun saat jeda internasional dan tampaknya mengalami cedera. Namun, sekarang tampaknya dia akan mampu menghadapi Everton pada hari Minggu. Pertahanan United telah menjadi area utama yang mengalami kesulitan sejak krisis cedera dimulai di klub awal musim ini. United hanya memiliki satu bek sayap pada satu tahap musim ini. Aaron Wan-Bissaka dan Luke Shaw keduanya harus menjadi starter jika fit untuk menghadapi Everton. Di lini tengah pertahanan, Harry Maguire bersama Victor Lindelof bisa membentuk duet pertahanan melawan Everton. United memiliki pemain seperti Rafael Varane yang bisa muncul di babak kedua. Di tengah trio Bruno Fernandes, Sofyan Amrabat, dan Scott McTominay akan diandalkan dengan cederanya Mason Mount. Marcus Rashford kemungkinan akan memimpin lini depan United dengan Anthony Martial yang sedang tidak tampil bagus. Rasmus Højlund diragukan bisa bermain dari awal. Facundo Pellistri cedera, sehingga Antony bisa jadi starter lagi. Alejandro Garnacho adalah pemain muda yang lincah di sayap kiri United dan dia seharusnya mendapatkan lebih banyak menit bermain untuk United. Ia selalu berusaha mendapatkan keuntungan bagi United baik itu gol maupun assist. Dia seharusnya bermain lebih banyak sepak bola musim ini. Amadou Onana mungkin tidak dimasukkan dalam starting 11 Everton. The Blues kembali beraksi untuk pertama kalinya sejak Liga Premier mengurangi 10 poin saat Manchester United bertandang ke Goodison Park. Penalti bersejarah yang diberikan kepada The Toffees menjatuhkan mereka ke zona degradasi, tetapi tampaknya hal itu menyemangati tim dan para penggemar untuk bertarung, di mana keduanya yakin bisa dimenangkan oleh klub. Protes akan terjadi sebelum dan selama pertandingan ketika para penggemar berencana membentangkan spanduk besar dan mengangkat kartu yang mengungkapkan kemarahan terhadap keputusan Komisi Independen dan Liga Premier. Di lapangan, Everton mungkin terpaksa melakukan setidaknya satu perubahan. Dari tim yang menjadi starter melawan Crystal Palace terakhir kali, dengan Amadou Onana masih menjalani perawatan. Itu bisa membuat pahlawan pencetak gol dari Selhurst Park, Idrissa Gueye, kembali ke tim tetapi tidak ada perubahan lain yang diharapkan. Penjaga gawang Pickford akan menjadi kapten. Mantan kapten MU, Ashley Young, akan berada di lini pertahanan bersama Tarkowski, Brand White, serta Mykolenko. Di tengah ada Gueye, Garner, dan Harrison. Di depan trio McNeil, Doucoure, serta Calvert-Lewin bisa menjadi ancaman bagi Harry Maguire dan rekannya. MU kesulitan mencetak gol musim ini dan hal itu sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Jika Anda bertanya kepada Erik ten Hag, apa masalah terbesar Manchester United musim ini? Dia akan menjawab bahwa itu adalah nasib buruk mereka karena cedera. Dia ada benarnya. United telah mengalami serangkaian kemunduran dan jarang mampu menurunkan tim yang sama secara berturut-turut, yang berkontribusi pada kurangnya identitas dan ketidakmampuan mereka untuk mengumpulkan momentum. Dari para manajer sebelumnya, Jose Mourinho hingga Louis van Gaal, semua mengeluhkan staf medis MU yang sudah 11 tahun mengabdi. Seperti Erik, mereka ingin memasukkan tim medis sendiri, yang ditolak Glazer. Alhasil, United terus berkutat dengan banjir cedera. Mason Mount dan Pellistri jadi dua nama terbaru yang cedera. Mason Mount dikabarkan harus absen hingga 1 bulan, karena cedera betis yang dideritanya saat sesi latihan. Pellistri mengalami cedera saat memperkuat Uruguay.
Total sudah 23 pemain tim senior sudah dan masih mengalami cedera. Bukti betapa tidak kompetennya Departemen Medis klub, seperti yang dikeluhkan Van Gaal dan Mourinho. Strategi transfer Manchester United nampaknya tengah mengalami transisi signifikan. Dengan talenta-talenta muda seperti Jarrad Branthwaite dan Joao Neves yang masuk dalam radar mereka, serta beragam target domestik dan internasional, United sedang meletakkan dasar bagi pertahanan yang dapat memperkuat tim selama bertahun-tahun yang akan datang. Bulan-bulan mendatang akan sangat penting karena klub menyeimbangkan kebutuhan mendesak dengan tujuan jangka panjang sambil menavigasi kompleksitas pasar transfer dan perubahan internal. Pertahanan, khususnya, akan diawasi dengan cermat. Potensi perpindahan Branthwaite ini sejalan dengan visi jangka panjang United daripada perubahan skuad dalam waktu dekat. Jendela transfer musim dingin mendatang diperkirakan akan relatif sepi bagi United, dengan perekrutan besar direncanakan dilakukan pada musim panas. Strategi klub nampaknya terfokus pada peletakan dasar perombakan signifikan nantinya. Masa depan Rafael Varane, Harry Maguire, Victor Lindelof, dan Jonny Evans semuanya sedang dipertimbangkan. Varane, misalnya, dilaporkan sedang mengevaluasi pilihannya, dan keputusannya diperkirakan akan diambil pada akhir musim. Pendekatan ini memberi para pemain dan klub waktu yang cukup untuk membuat keputusan yang dipertimbangkan dengan baik, meminimalkan gangguan selama fase transisi ini. Skuad United siap untuk perubahan signifikan dengan pemain seperti Donny van de Beek dan Jadon Sancho. Bersiap untuk kemungkinan hengkang. Langkah-langkah ini adalah bagian dari rencana yang lebih luas untuk merombak skuad, menyeimbangkan keuangan sambil mendatangkan talenta-talenta baru. Sofyan Amrabat menjadi penghias bangku cadangan Manchester United dalam 2 pertandingan terakhir Premier League mereka, dan tidak jelas peran apa yang akan dia mainkan untuk sisa musim meskipun ada tanda-tanda positif dalam pertandingan lain yang dia mainkan. Sekarang, menurut laporan dari media Italia, Fiorentina News, kemungkinan besar Sofyan Amrabat akan kembali ke Fiorentina pada musim panas ini, dan tidak menandatangani kontrak permanen dengan Manchester United. Rasanya orang-orang menilai Amrabat terlalu dini. Tiba di MU dalam keadaan cedera, dan terpaksa bermain di luar posisinya sebagai bek kiri. Sejauh ini Amrabat belum menjalankan pertandingan untuk mendapatkan kembali kebugaran pertandingan yang tepat, dan hanya memulai 7 pertandingan sepanjang musim. Dia tampil cemerlang di game pertamanya. Dia bermain untuk tim di mana banyak pemain besar yang tampil buruk musim ini, seperti Rashford, Antony dan Fernandes. Kompetisi Serie A dan Eredivisie semua tahu kualitasnya, dan dia tidak lebih buruk dari siapapun saat bermain. Fans umumnya berpikir, ini masih terlalu dini untuk menilai pemain seperti Amrabat dan Mason Mount, yang terlihat bagus saat dimainkan di 2 laga terakhir. Ketika sebagian besar skuad yang cedera kembali, dan Amrabat mendapat kesempatan, bisa dipastikan dia akan menunjukkan kualitasnya.